Halo Sobat Nolipers dimanapun kalian berada, saya Mike. Jadi kali ini saya akan membahas sebuah film legend yang sangat populer pada masanya, yaitu tentang pesugihan babi ngepet yang diberi judul Warisan Terlarang. Film ini mengisahkan tentang seorang pria yang tak tahan akan kemiskinannya, lalu mencari jalan pintas dengan mengikuti pesugihan babi ngepet. Ia mengorbankan nyawa keluarganya untuk menjalani pesugihan tersebut. Tanpa panjang lebar, langsung saja kita simak alur lengkapnya. Di awal film, tampak seekor kucing tiba-tiba meloncat ke depan sebuah mobil angkot yang sedang berjalan. Lalu keluarlah seorang pria yang diketahui bernama Yana. Ia adalah seorang kenek mobil. Ia kemudian mengusir kucing tersebut. Setelah itu, Yana melihat sebuah poster, di mana dikatakan akan ada acara dangdutan yang artisnya adalah idolanya. Singkat cerita, Yana pergi ke acara tersebut. Ia tampak sangat menikmati acara itu. Dan ia senang karena bisa berdansa dengan artis idolanya. Setelah itu, Yana terlihat sedang bermabuk-mabukan dengan sekumpulan pria. Kemudian ia pun pulang ke rumahnya. Yana terlihat sangat liar atau pusing akibat terlalu banyak minum alkohol. Setelah sampai di rumah, istri Yana yang bernama Yanti datang menghampirinya dan menanyakan di mana obat untuk bapak. Diketahui saat itu bapaknya sedang sakit. Dan Yanti memerintahkan Yana untuk memberikan bapaknya obat. Yana pun menjawab bahwa duitnya telah habis, dipakai untuk minum alkohol. Tampak terdapat sedikit cekcok di antara mereka berdua. Lalu si bapak yang sedang sakit pun keluar. Ia kemudian memarahi Yana dan mengatakan bahwa Yana adalah orang berpendidikan. Seharusnya Yana mencari pekerjaan dan berhenti menjadi beban keluarga. Lalu Yana menjawab bahwa ia sedang pusing akibat sedang kesulitan mencari pekerjaan. Ia melamar ke berbagai perusahaan tapi tak satu pun yang menerimanya. Hingga setelah itu, Yana berinvestasi di suatu perusahaan. Tapi sayangnya, ia ditipu dan uangnya pun lenyap tak tersisa. Kemudian Yana pergi ke kantor perusahaan itu untuk meminta semua uangnya kembali. Di sana tampak seorang artis idolanya melerai perkelahian Yana dan seseorang di kantor tersebut. Yana terkejut akan kedatangan artis idolanya itu. Kemudian, ia berusaha memegang tangan artis yang diketahui bernama Hedi itu dan mengatakan perasaannya. Lalu, seorang pria kekar pun datang. Ia adalah pacar dari Hedi sendiri. Kemudian, ia memukul, meludahi, dan mengatakan umpatan yang kasar kepada Yana. Tampak ia sangat marah. Hingga saat kembali ke rumah, ia dikejutkan dengan ramainya orang-orang di rumahnya. Ternyata, bapaknya baru saja meninggal. Yana pun menangisi akan nasibnya yang sangat sial itu. Hingga kemudian, ia memiliki ide busuk, yaitu ia ingin cepat kaya apapun caranya. Yana pun pergi ke sebuah hutan untuk mencari tempat-tempat pesugihan. Hingga setelah itu, ia bertemu seorang pria dan pria itu memberitahu tempat pesugihan tersebut. Singkat cerita, sampailah Yana ke sebuah gua. Di sana ia bertemu dengan seorang juru kunci yang kita sebut saja si Aki. Si Aki menanyakan akan kesungguhan Yana untuk menjalani pesugihan tersebut. Karena jika sudah masuk, ia tak bisa kembali lagi. Dengan sangat berani, Yana mengatakan siap menanggung semuanya. Lalu si Aki pun mengantarkan Yana ke tempat yang dimaksud. Hingga pada akhirnya, Yana bertemu dengan Ratu Pesugihan Babi Ngepet beserta para pengawalnya. Dan ternyata, di sana ia tak sendiri. Ada juga orang lain yang ingin melakukan pesugihan. Tapi di ujian pertama, orang itu gagal karena masih ada keraguan di dalam hatinya. Ia tidak berhasil memakan makanan yang disuguhkan oleh sang ratu. Berbeda dengan Yana, ia berhasil melewati ujian itu dengan sangat mudah. Lalu sang ratu pun diminta Yana untuk menebang pohon pisang yang telah ia persiapkan. Ia memerintahkan Yana untuk membayangkan orang yang dicintainya. Yana pun menusuk pohon pisang itu dengan sebuah keris yang sudah dipersiapkan oleh ratu tersebut. Dan ternyata, di adegan lain tampak ibu dari Yana tengah diserang oleh seekor babi. Dan diketahui, itu adalah babi ngepet Yana.
Sang ratu pun tertawa akan persembahannya itu. Yana pun akhirnya lulus untuk menjadi seorang babi ngepet. Sang ratu menjelaskan peraturan-peraturan yang harus ditaati, di mana dijelaskan bahwa Yana tidak boleh beraksi saat azan, dan Yana harus menyalakan sebuah lilin yang harus dijaga oleh istrinya. Di mana jika api lilin itu bergoyang, itu adalah tanda bahaya dan istrinya harus meniup lilin itu agar ia selamat. Hingga kemudian, Yana pun kembali pulang. Tampak di rumahnya banyak kerumunan orang-orang, dan ternyata ibu Yana juga telah meninggal akibat menjadi tumbal pesugihan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Di saat setelah acara pemakaman, akhirnya Yanti tersadar dan menanyakan apakah Yana menjalani sebuah pesugihan. Yana pun menjelaskan bahwa tak ada pilihan lain selain pesugihan. Ia telah bosan hidup miskin dan terus-menerus ditimpa kesialan. Yanti pun murka mendengar hal itu. Lalu Yana tampak berniat untuk bunuh diri dengan memukulkan kepalanya ke sebuah batu besar. Tapi Yanti akhirnya mencegah Yana melakukan hal tersebut. Singkat cerita, Yana melancarkan aksi pertamanya. Tampak ia berhasil mendapatkan banyak uang dari sebuah rumah besar. Ia kemudian memberikan semua uang itu kepada Yanti. Dan Yanti mengatakan bahwa ia sedang hamil. Ia ingin suaminya itu berhenti melakukan pesugihan tersebut, agar anaknya tidak dijadikan tumbal. Hingga kemudian, rumor tentang babi ngepet pun tersebar di seluruh desa. Tampak Yanti sangat terkejut mendengar omongan warga tersebut. Di saat di rumah, Yanti berusaha untuk kembali menyadarkan Yana akan perbuatannya itu. Tapi Yana tak menanggapinya. Ia malah mengatakan ia ingin menjadi seorang konglomerat. Setelah itu, ia berpamitan kepada Yanti untuk pergi ke Bandung. Ia berniat melancarkan aksinya di sana. Hingga singkat cerita, sampailah Yana di Bandung. Di aksi pertamanya di kota itu, ia mengunjungi konser artis idolanya yaitu Hedi. Kemudian ia merampas semua harta milik pacarnya Hedi yang bernama Branch. Di sini ia hampir tertangkap oleh seseorang. Tampak lilin Yana bergoyang. Tapi untung saja, Yanti cepat meniupnya, dan Yana pun selamat. Hingga singkat cerita, Hedi tampak kesal, karena Branch yang biasa mengantarkannya tak kunjung datang. Yana pun mengambil kesempatan itu dan datang ke rumah Hedi untuk mengantarkannya. Hedi pun masuk ke dalam mobilnya Yana. Ia mengira Yana adalah orang suruhan Branch yang bertugas mengantarkannya. Di tengah-tengah perjalanan, Yana menjelaskan ia adalah orang yang dianggap gembel oleh kekasih Hedi waktu itu. Mendengar hal tersebut, Hedi langsung minta turun. Tapi Yana menjelaskan bahwa karena hal itu ia tersadar dan ia berterima kasih kepada Hedi karena telah mengubah nasibnya. Hingga kemudian Hedi putus dengan Branch, karena ternyata Branch sudah memiliki istri dan anak. Kemudian Yana dan Hedi pun memutuskan untuk berpacaran. Di lain cerita, tampak Yanti tengah kesulitan membawa banyak barang karena sedang hamil tua. Sementara Yana malah asik-asikan pacaran dengan Hedi. Waktu pun terus berlalu. Hedi dan Yana pun menjadi semakin dekat. Dan informasi tentang hubungan mereka sampai dimasukkan ke dalam koran. Dan ternyata, koran itu tengah dibaca oleh Yanti. Ia marah, emosi, dan murka. Ia tak percaya suaminya akan selingkuh di luar kota. Ia kemudian menghancurkan seluruh peralatan pesugihan milik suaminya itu. Hingga tampak di saat Yana tengah beraksi, ia hampir tertangkap dan lilinnya pun bergoyang. Tanda bahaya. Tapi Yanti sudah tak peduli lagi akan keselamatan suaminya itu. Dan di saat Yana berubah wujud kembali menjadi manusia, tanpa disengaja Hedi menyaksikan hal itu. Hedi kemudian pergi meninggalkan Yana. Tapi Yana menahannya. Hedi pun menjelaskan jika ingin terus bersamanya, ia harus berhenti melakukan pesugihan tersebut. Yana pun memikirkannya. Sang ratu tahu akan hal itu. Ia kemudian memerintahkan Yana untuk menumbalkan anaknya yang baru saja lahir. Tapi sayangnya, ia terkepung oleh warga lalu ditembak. Sang ratu pun datang untuk mengambil anak itu. Tapi untungnya, di sana ada seorang ustadz.
dan berhasil melenyapkannya. Di akhir, Yana tampak berubah wujud menjadi manusia kembali. Ia kemudian mati karena kehabisan darah akibat tembakan yang menembus perutnya. Dan akhirnya film pun berakhir.